Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fadilan Jani dengan NIM 12240100122. Perkenalkan, nama saya Pipi Fauziah dengan NIM 12240100115. Nama saya Rahma Dinia Putri dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas 1C. Tujuan dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Anggit Garnita, MAG, MSOS. Di sini, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Apa sih itu hadis maudhu? Nah, jadi hadis maudhu itu suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perbuatannya, takrirnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Tapi bertolak belakang dengan itu semua. Jadi di negara kita, di umat Islam di negara kita tuh hadis maudhu disebut juga sebagai hadis palsu. Jadi hadis tuh bohong adanya, jadi nggak ada tuh hadis itu. Jadi kayak Nabi Muhammad tuh nggak pernah menyebutkan hadis itu, jadi nggak pernah melakukan hadis itu, jadi itu bohong. Oke teman-teman, bagaimana sih cara mengetahui hadis itu maudhu atau tidak? Yang pertama, matan atau isi hadisnya tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua, cirinya hadis maudhu bertentangan dengan Al-Quran, akal, dan kenyataan. Contoh lainnya yaitu seperti dalam hadis maudhu yang artinya anak jinak tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Yang bertentangan dengan sejumlah ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 164 yang artinya dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bukanlah terlihat bahwa hadis maudhu dengan sejumlah ayat suci Al-Quran itu sangat bertentangan. Yang ketiga, rawinya dikenal sebagai pendusta. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Banyak yang membuktikan orang-orang bahwa rawi tersebut adalah orang yang suka berdusta. Yang keempat, salah satu rawinya menyangkal bahwa dirinya pernah memberikan suatu riwayat kepada orang yang membuat hadis palsu tersebut. Jadi ada pengakuan dari perawi-perawi sebelumnya bahwa beliau pernah memberikan suatu riwayat kepada orang yang membuat hadis palsu tersebut. Yang kelima, ada petunjuk dari hal lain bahwa dirinya adalah seorang pendusta. Yang keenam, ada pengakuan dari dirinya sendiri bahwa ia membuat hadis palsu. Itulah ciri yang dapat kita lihat bahwa hadis tersebut maudhu atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, juga ciri-ciri dari hadis maudhu yang telah tadi teman-teman saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dari hadis maudhu. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa hadis maudhu ini adalah hadis palsu, yang dimana saking palsunya itu tidak terdapat di berbagai macam buku hadis. Nah, apa sih hukum dari hadis maudhu ini? Nah, para ulama itu bersepakat bahwa hadis maudhu ini adalah seburuk-buruknya hadis yang dihukumi atau disepakati yaitu hukumnya haram. Seperti itu. Adapun contoh hadis maudhu yaitu seperti video berikutnya. Kamu lagi apa sih? Aku tuh lagi merapin sebuah hadis yang dimana hadis itu berbunyi fi prasanata khairun min ibadati sittina sana, yang artinya berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Bagus kan? Wah, kamu tahu dari mana hadis itu? Ya aku baca lah. Setahu aku, hadis itu termasuk ke dalam hadis maudhu karena dilihat dari perawinya, di mana hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang disanadkan oleh Usman bin Abdullah Al-Quraisy dari Ishaq bin Najih Al-Mukti dari Atta Al-Qurasani dari Abu Hurairah. Ibnu Jauzi berkata bahwa Usman dan gurunya itu adalah seorang pendusta. Tapi kan bagus ya kalau diterapin, itu bisa nolongin kita 60 tahun beribadah gitu. Menerapkan, tapi kalau sudah bertentangan dengan ibadah itu tidak baik. Apalagi kalau kita melupakan ibadah yang lain yang lebih wajib, contohnya seperti sholat.
Terus bagaimana cara kita membedakan ini hadis maudhu dan ini hadis sahih? Nah, kita bisa melihatnya dari perawinya. Kalau misal perawinya sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang perawi yang sahih, maka hadis tersebut akan sahih. Nah, itulah manfaat kita mempelajari mata kuliah ulumul hadis. Teman-teman bagaimana? Nah, itulah salah satu hadis maudhu. Untuk itu dapat disimpulkan oleh kelompok kami bahwa hadis maudhu ini adalah hadis palsu yang dimana dihukumi dengan hukum haram dan tidak boleh diamalkan. Adapun ketika diamalkan harus diberi keterangan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Untuk itu, hentikan penyebaran hadis maudhu atau kepalsuan akan menyertai hidup. Bahaya. Oke, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. See you in next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.